menjelaskan tentang konflik di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah meliputi tiga perang teluk. Yang pertama ada perang teluk 1, kedua perang teluk 2, dan ketiga perang teluk 3. Yang pertama ada perang teluk 1. Perang teluk 1 merupakan perang antara Irak dan dengan Iran. Diawali dengan serangan Irak ke wilayah Iran pada tanggal 22 September 1980. Lalu, Irak mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika. Sedangkan Iran dibantu oleh Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Abdullah. Selanjutnya adanya keinginan untuk menguasai Shat al-Arab, yaitu jalur perairan yang strategis yang memisahkan antara Irak dan Iran menuju Teluk Persia. Selanjutnya ada Irak mengklaim kembali beberapa daerah Arab yang disebut dan dikuasai Iran. Selanjutnya ada perbedaan orientasi politik luar negeri. Irak adalah pro Uni Soviet dan Iran pro Barat. Selanjutnya ada masalah minoritas etnis. Pada zaman Iran mendukung perjuangan ekonomi suku Kurdi di Irak, sedangkan Irak mendukung minoritas Arab di Iran yang memperjuangkan kebebasan yang lebih besar atau bahkan pemisahan. Selanjutnya ada persaingan menguasai daerah teluk. PBB mengeluarkan revolusi yang berisi tuntutan gencatan senjata antara Irak dan Iran. 17 Juli 1988, Irak dan Iran menyetujui revolusi PBB. Dampak perang Teluk 1. Yang satu adalah menyebabkan kenaikan harga minyak, terjadinya krisis politik dan sosial di kawasan Timur Tengah. 2. Terjadi krisis politik dan sosial di kawasan Timur Tengah. 3. Tergantungnya penilaian internasional. Perang Teluk 2. Perang Teluk 2 diawali dengan adanya invasi Irak dan Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait, pemimpin Kuwait yakni Hussein Jabar al-Ahmed al-Sabah segera meninggalkan negaranya ke Arab Saudi. Kuwait meminta bantuan Amerika Serikat tanggal 17 1990. Latar belakang perang Teluk 2, yaitu ada Kuwait yang dituduh Irak telah menjual minyak melebihi kuota. Irak menuduh Kuwait mencari minyak Irak di daerah Kuwait. Ambisi Saddam Hussein menjadi penguasa dunia Arab. Irak menaruh kekecewaan kepada negara tetangganya yang tidak mau memberikan pinjaman. Secara historis, Irak mengklaim bahwa Kuwait merupakan daerah yang dikuasai oleh Irak. Dan ada juga dampak perang Teluk 2. Irak dikucilkan di seluruh sektor kehidupan internasional. Semakin menguatnya pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah, adanya upaya penggulingan pemerintahan Saddam Hussein, tersendatnya ekonomi karena kehancuran tambang minyak, memanasnya iklan politik di kawasan Timur Tengah seperti Palestina dan Mesir. Latar belakang perang Teluk 3, yang dimana tuduhan Amerika Serikat bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Yang kedua, Amerika Serikat juga menuduh bahwa Irak terlibat aksi terorisme dalam peristiwa 9 September 2001. Yang ketiga, mengamankan kepentingan minyak Amerika Serikat. Yang keempat, ingin menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein yang dianggap tantangan terhadap demokrasi di Timur Tengah. Yang terakhir, adanya ambisi Amerika Serikat untuk menjadi negara terkuat di dunia. Kemudian ada jalannya perang, yang dimana pada 19 Maret 2003 pasukan koalisi Amerika Serikat melakukan serangan ke Irak, yang dimana pasukan koalisi mampu menggulingkan rezim Saddam Hussein dan merebut kota-kota besar di Irak. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2003, Presiden Bush mengumumkan berakhirnya operasi. Saddam Hussein dihukum mati pada 30 Desember 2006. Kemudian di Irak masih berlanjut beberapa bentrokan senjata yang hingga akhirnya perang Irak pada 15 September 2011 diumumkan berakhir. Perang Teluk 3. Perang Teluk 3 berakhir dengan kemenangan Amerika Serikat dan Sekutunya. Tuduhan Amerika terhadap kepemimpinan senjata pemusnah berat asal Irak tidak berbakti. Berakhirnya pemerintahan Irak Saddam Hussein di Irak selama 24 tahun.
Amerika Serikat menguasai Irak dengan menempati pasukan di sana. Tidak terjadinya perlawanan dari kelompok-kelompok penentang Amerika di Irak. Kekuatan Amerika Serikat dalam Perang Teluk, yang pertama ada persaingan dengan Uni Soviet di daerah Timur Tengah, yang kedua ada mengendalikan harga minyak dunia, yang ketiga ada mencegah munculnya pesaing baru dalam kapabilitas militer, dalam hal ini adalah Irak. Melindungi sekutu dekatnya di Timur Tengah Israel, yang keempat ada ingin menegakkan HAM dan demokrasi di Timur Tengah.